Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, kelompok 6. Di dalam video ini kami akan membahas tentang kasus Pepsi Cola's Diversification Strategy in 2014. Selamat memperhatikan. Gambaran umum. Pepsi adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia dengan pendapatan bersih pada tahun 2013 sebesar sekitar 66,4 miliar dolar. Pepsi didirikan pada tahun 1965 ketika pemegang saham Cola dan Frito-Lay menyetujui merger antara cemilan asin dan minuman dengan raksasa. Perusahaan baru ini didirikan dengan pendapatan tahunan sebesar 510 juta dolar dan merek-merek terkenal seperti Pepsi Cola, Mountain Dew, Fritos, Lay's, Cheetos, Ruffles, dan Raw Good. Akar Pepsi bisa dilacak hingga 1898 ketika New Bern, North Carolina, apoteker seleb brand menciptakan formula itu untuk minuman berkarbonasi yang dia beri nama Pepsi Cola. Visi dan misi. Visi dari perusahaan Pepsi adalah meningkatkan secara berkelanjutan semua aspek di dunia di mana Pepsi beroperasi, baik lingkungan, sosial, ekonomi, menciptakan hari depan yang lebih baik dari hari ini. Misi Pepsi 1. Fokus terhadap produksi makanan dan minuman yang tepat bagi konsumen sehingga menjadi produk premier bagi para konsumen. 2. Berusaha untuk memproduksi penghargaan dalam segi keuangan untuk berkembang dan memperkaya para karyawan, rekan bisnis, dan komunitas di mana mereka beroperasi. 3. Dalam setiap upaya yang Pepsi lakukan, Pepsi mempertahankan untuk bersikap jujur, adil, dan berintegritas tinggi. Menurut kelompok kami, visi dan misi perusahaan Pepsi sudah sesuai dengan realita, yaitu apabila dibandingkan dengan kemajuan perusahaan saat ini, sehingga tidak perlu ada revisi. Visi dan misi perusahaan Pepsi sudah memuat berbagai aspek, di antaranya corporate social responsibility, lingkungan, dan berbagai kepentingan perusahaan untuk menuju keberhasilan. Pengukuran internal, strength. 1. Dikenal sebagai produk dengan cita rasa tinggi, kualitas, dan bernilai tinggi. 2. Memiliki kemampuan internal yang berkelanjutan. Pepsi meyakini bahwa karyawan adalah aset paling dasar, sehingga perusahaan memfasilitasi karyawan dengan program pelatihan dan memotivasi terus-menerus untuk mempertahankan kemampuan internal. 3. Infrastruktur teknologi yang tepat. Weakness. 1. Gangguan rantai pemasok. Analisis selanjutnya adalah berkaitan dengan pengukuran eksternal. Untuk menganalisis pengukuran eksternal dari perusahaan Pepsi, kami menggunakan analisis Pestel. Untuk menganalisis pengukuran eksternal dari perusahaan Pepsi Cola, kita dapat mengukur dari berbagai segi. Yang pertama adalah dari segi politik. Nah, di sini perusahaan Pepsi Cola harus mampu beradaptasi dengan situasi politik yang terjadi di suatu tempat di mana dia adalah wilayah pasarnya. Pepsi Cola dapat mengambil peluang bagus, bahkan mendapatkan ancaman tergantung bagaimana kondisi politik di suatu wilayah pasarnya itu terjadi. Kita dapat mengambil contoh seperti kejadian politik yang terjadi dalam sebuah negara, seperti kerusuhan sipil sangat berpengaruh terhadap perusahaan, sebab hal tersebut cenderung memunculkan inflasi sehingga penjualan Pepsi Cola bisa jatuh. Poin selanjutnya adalah dari segi ekonomi. Nah, segi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap peluang atau ancaman yang akan didapatkan oleh si perusahaan Pepsi ini.
Pepsi Cola, dia akan memiliki peluang untuk menguasai pasar Amerika bahkan dunia karena keunggulan produk makanan dan minuman yang dimilikinya dengan harga yang terjangkau dan mereka selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produknya. Selain itu, Pepsi Cola juga mendapatkan ancaman yang serius apabila suatu wilayah mengalami krisis ekonomi dan lemahnya nilai tukar mata uang membuat tingkat pembelian konsumen terhadap produk Pepsi Cola ini akan menurun. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku produksi dan distribusi juga mempengaruhi pendapatan Pepsi Cola. Poin selanjutnya adalah sosiokultural. Nah, Pepsi Cola diharapkan mampu hadir di antara perbedaan budaya sehingga bisa menjadi produk yang dikenal di seluruh dunia. Kondisi yang bisa menjadi peluang bagi Pepsi Cola itu, misalnya dalam sebuah negara yang terdapat festival besar, Pepsi Cola bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualannya dengan hadir sebagai penyedia makanan dan minuman ringan. Pepsi Cola juga harus dituntut untuk jeli terhadap perubahan gaya hidup konsumen agar tidak mengancam eksistensi perusahaan secara serius, seperti beralih dari minuman bersoda ke minuman yang lebih berenergi, sesuai apa yang diinginkan oleh pelanggan atau konsumen tadi. Selanjutnya adalah dari segi teknologi. Pepsi Cola dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat untuk kemajuan bisnisnya. Media sosial yang saat ini menjadi tren di masyarakat dapat menjadi peluang Pepsi Cola untuk mampu berinteraksi lebih dekat dengan konsumen dan menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, perkembangan teknologi bisa dimanfaatkan oleh Pepsi Cola untuk menjadikan bahan promosi kepada para pelanggan agar produk Pepsi Cola dapat dikenal di seluruh masyarakat di belahan dunia. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Nah, perusahaan Pepsi Cola ini kan dia memproduksi minuman ringan berkarbonasi yang dimana minuman ini tuh cenderung tidak sehat untuk tubuh apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, Pepsi Cola yang memproduksi minuman ringan berkarbonasi ini, dia memiliki tantangan terhadap gerakan kesehatan yang ada di masyarakat dan dapat mengakibatkan penurunan penjualan apabila masyarakat lebih sadar akan bahaya apabila mengkonsumsi minuman berkarbonasi secara terus-menerus. Poin analisis pengukuran eksternal yang terakhir yaitu dari segi hukum. Nah, peraturan hukum di suatu wilayah dapat menjadi ancaman Pepsi Cola untuk memasarkan produknya apabila tidak bisa menyesuaikan antara peraturan perusahaan dengan hukum yang berlaku. Maka, Pepsi Cola harus bisa fleksibel dengan hukum yang berlaku di suatu wilayah yang dia masuki untuk memasarkan produknya. Sekarang kita sampai di bagian formulasi strategis. Di sini ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan Pepsi untuk mengembangkan bisnisnya. Yang pertama adalah Pepsi Cola menerapkan strategi diversifikasi yang andal dengan membuat berbagai jenis produk makanan dan minuman yang terbagi atas unit-unit usaha. Nah, Pepsi Cola ini dia memiliki produk yang sangat bervariasi dan operasinya dibagi menjadi unit-unit bisnis seperti PepsiCo America's Food, PepsiCo America's Beverage, PepsiCo Eropa, PepsiCo Asia, dan sebagainya. Strategi yang kedua, Pepsi Cola melakukan pengembangan dalam sektor atau kategori makanan ringan. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang fleksibel dalam mengembangkan jaringan distribusinya. Yang keempat, Pepsi Cola melakukan ekspansi pasar dengan beroperasi lebih dari 200 negara di dunia. Nah, operasi terbesar perusahaan ini terdapat di Amerika Utara, Meksiko, Rusia, dan Inggris. Strategi selanjutnya, PepsiCo juga mempertahankan momentum restrukturisasi perusahaan yang terjadi sejak tahun 1997, di mana setiap tahunnya Pepsi Cola senantiasa mengalami peningkatan kinerja perusahaan.
Selanjutnya, melakukan proses akuisisi perusahaan-perusahaan yang dinilai akan dapat menguntungkan sektor industri dari sekitarnya. Yang terakhir, melakukan inovasi dan pengenalan terhadap produk baru secara terus-menerus. Selanjutnya, evaluasi strategis dari strategi-strategi yang sudah diformulasikan oleh Pepsi Cola. Nah, Pepsi Cola telah berhasil mengimplementasikan strategi bisnisnya yang terlihat pada laporan keuangan tahunan Pepsi Cola yang menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan indikator pendapatan. Nah, Pepsi Cola ini dia memiliki pendapatan yang cenderung terus-menerus naik dari tahun ke tahun. Pepsi Cola mampu menjadi perusahaan pemproduksi makanan dan minuman terbesar di dunia karena implementasi strateginya yang andal. Jadi kesimpulannya, di sini Pepsi Cola sudah menerapkan atau mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan baik. Maka dari itu, perusahaan Pepsi Cola harus terus mempertahankan strategi-strategi ini untuk mengembangkan bisnisnya atau bahkan apabila perlu, mereka dapat menambahkan strategi-strategi baru untuk menjadikan perusahaan mereka lebih baik lagi. Materi yang selanjutnya yaitu strategi generik. Jadi, PepsiCo ini menggunakan kepemimpinan biaya. Tujuan utama menggunakan strategi ini adalah untuk melestarikan posisi kepemimpinan pasar melalui manajemen rantai nilai yang efisien. Strategi kepemimpinan ini memungkinkan Pepsi untuk memperluas pangsa pasar dengan menargetkan kelas menengah yang menjadikan proporsi terbesar dari keseluruhan campuran pasar konsumen di sebagian besar negara. Konsumen kelas menengah sangat penting bagi faktor penetapan harga dan kepemimpinan biaya adalah strategi terbaik untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen ini. Pepsi berfokus pada keterjangkauan dan aksesibilitas mudah dari produk-produknya di seluruh dunia, yang mengarah ke kesadaran merek tinggi dan pertumbuhan penjualan yang tinggi dan memberikan dasar keunggulan kompetitif yang kuat. Selain mengenakan biaya rendah dengan menurunkan biaya produksi dan memaksimalkan efisiensi rantai pasokan, Pepsi sering menawarkan diskon dan kupon untuk mencapai target penjualan dan menangani tekanan kompetitif oleh saingannya yang terdekat. Hasil yang dimaksudkan dari diskon dan kampanye promosi ini adalah untuk meningkatkan popularitas merek dan mendorong konsumsi. Selanjutnya, strategi diferensiasi. Tujuan strategis Pepsi untuk menggunakan strategi ini adalah untuk membedakan dengan menanamkan inovasi dan mengatasi masalah kesehatan konsumen yang berkembang. Misalnya, Pepsi telah memperluas lini produknya setelah mempelajari perubahan minat konsumen untuk membedakan dirinya dari pesaing, dan memperluas cakupan peluang dalam industri. Kombinasi dari diferensiasi dan kepemimpinan biaya telah membantu Pepsi membangun basis pelanggan yang kuat dan loyal. Melalui strategi generik diferensiasi, Pepsi memposisikan penawaran produknya dengan cara menonjol dan berbeda dari alternatif yang tersedia. Menjadi merek yang berpengalaman dengan pijakan yang kuat, perusahaan menggunakan diferensiasi sebagai alat untuk mengurangi tekanan oleh merek lain. Strategi fokus. Pepsi mengadopsi strategi fokus baik dari segi biaya rendah dan menawarkan nilai terbaik. Strategi fokus berbiaya rendah diadopsi dengan melayani kebutuhan segmen pasar khusus dengan harga serendah mungkin. Sementara, strategi fokus nilai terbaik diadopsi dengan menekankan pada rasa, ukuran, dan desain produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pelanggan. Dengan berfokus pada atribut produk, Pepsi merevisi strategi brandingnya dan membawa perubahan terus-menerus dalam perancangan dan pengemasan produk untuk memuaskan harapan pelanggan dan memaksimalkan nilai uang. Dasar teorinya, strategi ofensif mengejar inovasi produk berkelanjutan untuk menarik penjualan dan pangsa pasar dari pesaing yang kurang inovatif. Dari perusahaan PepsiCo, mereka menghilangkan lemak trans dari semua Lay's, Fritos, Ruffles, varietas Cheetos, Tostitos, dan Doritos dipasarkan
berbagai macam produk bebas gluten, dan sedang mencari inovasi lebih lanjut untuk membuat makanan ringan asinnya lebih sehat. Perusahaan telah memperkenalkan Lay's keripik kentang klasik dimasak dengan minyak bunga matahari. Itu mempertahankan rasa tradisional Lay, tetapi mengandung 50% kurang lemak jenuh. Tim manajemen PepsiCo juga didedikasikan untuk menangkap manfaat kecocokan strategis dalam bisnis line-up di seluruh rantai nilai. Perusahaan kegiatan pengadaan dikoordinasikan secara global untuk mencapai skala ekonomi sebesar mungkin, dan praktik terbaik ditransfer secara rutin di antara lebih dari 200 pabrik, lebih dari 3.500 sistem distribusi, dan 120.000 rute layanan di seluruh dunia. PepsiCo juga membagikan informasi riset pasar dengan divisi-divisi untuk memungkinkan setiap divisi untuk lebih baik mengembangkan produk-produk baru yang kemungkinan besar akan diminati konsumen, dan perusahaan mengkoordinasikan kekuatan satu kegiatan lintas lini produk. Selanjutnya, dasar teorinya, aliansi menjadi strategis apabila memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis yang penting, seperti menurunkan biaya atau memberikan nilai lebih kepada pelanggan dalam bentuk kualitas yang lebih baik, fitur tambahan, dan daya tahan yang lebih besar. PepsiCo memiliki kemampuan yang terbukti menangkap kecocokan strategis antara operasi baru, akuisisi, dan bisnis lainnya. Quicker Integrasi Oats menghasilkan sejumlah hal yang patut diperhatikan keberhasilan, termasuk penghematan biaya $160 juta yang dihasilkan dari pengadaan seluruh produk bahan dan bahan pengemas di seluruh negara, dan diperkirakan $40 juta dalam penghematan biaya yang dikaitkan dengan distribusi bersama cemilan Quaker dan Frito-Lay produk. Kesimpulan dari kasus ini, Pepsi merupakan perusahaan yang kuat. Mereka memakai berbagai strategi agar dapat mempertahankan posisinya dan menguasai pasar. Mereka melakukan berbagai inovasi produk dan mengakuisisi beberapa perusahaan, dan membagi bisnis menjadi 6 divisi, yaitu Frito-Lay Amerika, makanan Quaker Amerika Utara, Amerika Latin, PepsiCo Amerika, dan perusahaan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.